Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup karena anugerah Tuhan semata-mata. Bulan Oktober kita sudah lalui dan ini adalah minggu pertama bulan November tahun 2023. Haleluya. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan Maha Baik. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah mengasihi Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari dengan singkat tetapi padat Mazmur 61 sampai Mazmur 70. Semoga saudara diberkati dan dapat menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau luar biasa, setia, sabar kepada kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu lebih baik, lebih berkualitas. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih setia-Mu. Tolong kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Mazmur 61 mengajarkan kita mengenai Daud tertekan. Dia seperti putus asa, tidak berdaya, dan hampir mau menyerah. Ia sedih karena anaknya Absalom memberontak dan menghasut rakyat Israel melakukan yang jahat terhadapnya. Ia mau merebut kekuasaan Daud sebagai raja, ayahnya sendiri. Lalu Daud beserta orang-orang kepercayaannya melarikan diri dari Yerusalem, bersembunyi di mana-mana supaya tidak tertangkap oleh Absalom dan pengikutnya. Absalom juga mempermalukan Daud dengan cara meniduri para gundik Daud di hadapan para bangsa Israel yang melihat itu dengan kasat mata. Tercatat di dalam 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Jadi apa yang dilakukan Absalom itu membuat Daud sangat terpukul, malu, ya. Dalam kondisi seperti itu Daud memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan. Ia tahu hanya Tuhan tempat dia berlindung. Dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan padanya oleh Absalom. Dia cari Tuhan sebab Tuhan menara yang kuat tempat ia bersandar. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dia. Daud sadar bahwa tembok kota Israel tidak abadi, tetapi kuasa Tuhan abadi, menjaganya siang dan malam. Daud kembali bersyukur dan memuji Tuhan karena imannya dikuatkan. Dia yakin Tuhan akan menjawab doanya. Dia yakin Tuhan mendengar doa orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan Daud meminta Tuhan, beri aku umur panjang. Untuk apa? Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Untuk dapat memuji Tuhan. Untuk dapat menceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan pada Israel dan pada orang yang takut akan Tuhan. Dia rindu hidupnya dipakai Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Tuhan tolong kita semua saudara menghadapi banyak persoalan hidup. Tetap percaya, bersandar hanya kepada Tuhan, dan merindukan mengupayakan hidup jadi berkat demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mazmur 62. Daud merasakan bagaimana Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidupnya. Banyak orang bermulut manis kepadanya, tetapi hatinya penuh dengan tipu muslihat. Mereka ingin menggulingkannya. Setiap saat Daud merasa dirinya terancam. Daud bisa saja melakukan tindakan tegas menyingkirkan orang-orang yang jahat, tetapi dia memilih datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber harapan, kekuatan, dan gunung batu keselamatannya. Dalam perlindungan Tuhan, Daud merasa aman dan lega. Daud bebas mencurahkan seluruh isi hatinya hanya kepada Tuhan. Manusia terdekat sekalipun bisa mengkhianatinya. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan, Allah sumber hidup, juru selamatnya,
yang setia, kepada orang-orang yang sungguh mencari hadirat Tuhan. Itu sebabnya Daud menemukan keyakinan bahwa suatu saat nanti Tuhanlah yang akan berperkara kepada musuh-musuhnya. Daud mengajar kita agar tidak menggantungkan hidup kepada manusia, apalagi kepada orang fasik yang hanya fokus kepada materi dan tidak peduli kepada sesama. Materi itu tidak abadi, manusia juga tidak abadi. Yang abadi hanya Tuhan. Sebab itu Daud tidak khawatir, sebab setiap perbuatannya manusia akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh hidup taat akan disertai Tuhan. Sedangkan orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan akan mengalami murka Tuhan. Semoga kita semua hidup selalu di dalam pertobatan sehingga mengalami perlindungan Tuhan. Walaupun susah banyak datang, tetapi Immanuel, Ia beserta orang yang sungguh-sungguh hidup, berharap, bersandar, taat hanya kepada Tuhan. Amin. Mazmur 63 mengajarkan kepada kita bahwa sepahit apapun, sekeras apapun masalah kehidupan, tekanan hidup yang datang, kita jangan menjauh dari Tuhan. Malahan harus semakin mendekat dan sungguh melekat erat kepada Tuhan. Sebab pertolongan Tuhanlah yang bisa mengubahkan keadaan. Tuhan sanggup menolong dan memberi kekuatan kepada orang yang sungguh berharap kepadanya. Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang bersembunyi di padang gurun, merasa sepi, sendiri, hampa, sedang dikejar-kejar oleh Saul, raja saat itu. Tercatat di dalam 1 Samuel 23. Di tengah situasi yang sulit seperti itu, Daud hanya datang kepada Tuhan mencurahkan isi hatinya. Dia ingat kepada kasih setia Tuhan dari dia muda sampai saat itu. Dia merenungkan betapa Tuhan menolongnya dari berbagai kesulitan hidup. Dan di tengah keadaan seperti itu, di padang gurun yang gersang dan panas, Daud mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memulihkan kekuatannya, Tuhan memulihkan semangatnya, sehingga ia sanggup memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan, bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Bayangkan, keadaan yang susah seharusnya secara manusiawi bersedih dan meratap. Tetapi Daud bersyukur Tuhan yang menolong dia, kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan baru, sehingga di tengah pergumulannya ia dekat dengan Tuhan. Ia mengingat segala perbuatan Tuhan seumur hidupnya. Imannya ditambahkan, hatinya dikuatkan, kepada Tuhan dia percaya, sehingga dia dapat bersukacita karena Tuhan. Ini bukan karena Daud hebat, ini karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan orang yang lemah tidak menjadi putus asa, tapi kuat, semangat karena Tuhan yang selalu beserta bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan tolong kita semua mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, sehingga roh kita menggebu-gebu, semangat cinta kita kepada Tuhan bernyala-nyala. Amin. Mazmur 64. Kembali Daud mengajarkan kepada kita dengan ilham Roh Kudus untuk bersikap yang benar menghadapi masalah dalam kehidupan. Memiliki perasaan yang kuat dan keyakinan yang teguh. Berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sehingga perasaan sukacita, semangat untuk memuji Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Saudara, sewaktu kita menghadapi masalah, biasanya kita tertekan, hilang sukacita.
lebih banyak cemas, kesal, sedih, takut, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa bersukacita dan memuji Tuhan. Tapi Mazmur mengajarkan kita bahwa dalam kondisi yang sulit, musuh-musuh yang jahat seperti pemanah yang memburu mangsanya, berarti ini masalah besar, bukan masalah kecil. Orang-orang yang berbahaya yang mengelilingi dia, Daud, tetapi kepada Tuhan dia punya keyakinan. Tuhan yang sudah menolongnya pada masa lalu, Tuhan juga akan sanggup menolongnya pada masa itu dan pada masa yang akan datang. Sampai hidupnya selesai di dunia ini, Tuhan punya rencana yang baik. Sehingga dia berseru-seru kepada Tuhan, keyakinan akan perlindungan Tuhan dari ancaman para musuhnya yang jahat. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada apapun dan siapapun. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam kepada orang jahat. Tuhan akan membalikkan semua perbuatan orang yang jahat itu. Karena Tuhan adalah pembelanya. Tuhan adalah hakim yang adil. Setiap orang akan melihat perbuatan Tuhan dan akhirnya menjadi takut kepada Tuhan. Dan pemazmur Daud kembali memiliki sukacita, kembali sanggup memuji Tuhan karena imannya bertumbuh, semangatnya dikuatkan. Sebab itu cari Tuhan setiap hari, jangan jemu, karena hanya Tuhan sumber kekuatan. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan berkati kita. Mazmur 65. Kali ini Daud mengajarkan kepada kita untuk memuji Tuhan senantiasa, karena Tuhan sangat baik. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar di dalam hidup kita. Tuhan sabar, Tuhan setia, Tuhan mendengar doa, Tuhan mengasihi manusia ciptaannya. Terlalu banyak perbuatan besar Tuhan yang dilakukan bagi hidup kita. Inilah alasan kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan baik. Dalam Mazmur ini antara lain disebutkan Tuhan memberi musim panen, Tuhan mengampuni pelanggaran umatnya, tidak setimpal dengan dosa kita dibalaskannya kepada kita. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mengampuni, Tuhan mendengar doa, Tuhan memberikan hujan sehingga tanaman bertumbuh baik. Tuhan mampukan untuk menghasilkan panen berlimpah. Walaupun musim panas ada panjang, tapi Tuhan masih memberi makanan dan minuman. Tuhan layak dipuji. Tuhan menyelamatkan. Tuhan membawa orang-orang pilihannya mendekat diam di pelatarannya. Tuhan melakukan kebaikan di alam semesta. Tuhan memelihara ciptaannya. Kehadiran dan kedahsyatan kuasa Tuhan nyata pada seluruh bumi. Tuhan menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan dan keperkasaannya. Tuhan mampu menguasai, mengendalikan lautan dan gelombang. Tuhan mampu memelihara hidup manusia dan bangsa-bangsa. Seluruh bumi jika sadar diri seharusnya hormat kepada Tuhan dan bersorak memuji Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberi hidup dan menyediakan yang dibutuhkan oleh manusia dan alam ciptaan, seperti tanah, air, ketersediaan makanan, minuman, dan kelimpahan. Tuhan memberkati tahun-tahun yang lalu. Tuhan juga akan menolong pada tahun-tahun ini dan tahun yang akan datang. Sebab itu seharusnya kita semua sadar, fokus kepada kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan, bukan fokus kepada kekurangan kita, masalah kita. Bersorak-sorak memuji Tuhan supaya hati kita gembira dan Tuhan berkenan. Tuhan menambahkan iman percaya kita dan semangat kita menjalani hidup yang walaupun tidak mudah. Sebab itu pujilah Tuhan hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan ajaib. Hormatlah kepada Tuhan dan lakukan kehendaknya. Amin. Tuhan tolong kita untuk dapat mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mazmur 66.
Daud mengajarkan kepada kita dengan hikmat dari Roh Kudus bahwa kalau kita memuji Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena apa? Karena kita mengerti, merenungkan, mengalami sungguh betapa Tuhan itu baik. Sehingga sewajarnya kalau kita memuji Tuhan, kita dipenuhi dengan perasaan sukacita, perasaan takjub, perasaan bersyukur, sehingga memuji Tuhan bukan asal, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hikmat, dengan segenap akal budi. Saudara, mengapa memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati? Karena mengalami sendiri perbuatan Tuhan. Betapa Tuhan baik kepada kita, sudah menolong kita sampai hari ini. Ebenezer. Semua hanya karena Tuhan. Kalau kita masih hidup itu hanya karena Tuhan. Kalau kita bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kalau kita terhindar dari malapetaka, bencana, kecelakaan, itu anugerah Tuhan. Kalau kita dalam kesusahan-kesusahan hidup tapi masih bisa bersukacita, itu hanya karena perbuatan Tuhan yang menakjubkan. Sehingga sukacita kita di atas segala persoalan. Itu bukan manusiawi, itu karena perbuatan Tuhan. Perasaan takjub, perasaan sukacita adalah alat atau bahan untuk kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan melihat hati kita, pikiran dan perasaan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan asal-asal. Ibadah jangan suam-suam kuku. Ya, beri yang terbaik yang kita bisa kepada Tuhan. Dengan pujian, dengan sikap, dengan persembahan. Persiapkan lebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik yang kita bisa. Ya. Kita tahu berapa yang Tuhan berikan. Kita tahu berapa yang harus kita berikan. Dalam perpuluhan, dalam persembahan, dalam sikap hidup, dalam waktu. Semua yang baik yang kita terima itu dari Tuhan. Jadi sebenarnya total hidup kita hanya dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan yang terbaik, sembah Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang menyenangkan atau berkenan, hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan senang, Tuhan memberkati. Amin. Mazmur 67. Dalam bagian ini kita diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena semua yang baik yang kita terima itu berkat dari Tuhan. Dan hidup kita seharusnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang lain dapat melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan hidup yang Tuhan mau bagi umatnya. Dalam hal ini bagi Israel, umat kesayangannya. Tuhan mau berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Itu membuat bangsa-bangsa yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan yang benar, dapat akhirnya memuji Tuhan yang benar. Menerima jalan Tuhan yang adil, yang benar, yang kesetia. Dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa boleh menikmati kemurahan Tuhan melalui sifat-sifat, melalui perbuatan yang nyata dari orang-orang percaya. Tuhan mau berkat yang sudah diberikan di dalam pemerintahan, di dalam sejarah umat, di dalam pribadi, di dalam keluarga, melalui rohani, melalui jasmani seperti panen hasil pertanian yang dialami oleh umatnya. Akhirnya dikenal orang, dilihat orang, didengar orang, dan membuat orang juga memiliki rasa hormat kepada Tuhan, sumber berkat itu. Tuhan menginginkan agar setiap karya Tuhan di dalam hidup umatnya, orang percaya, dapat disaksikan dan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak mau kita egosentris. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada banyak orang melalui kehidupan umat-Nya. Sebab itu bersyukur kepada Tuhan buat hidup, buat pertolongan, buat penyertaan, buat berkat rohani dan berkat jasmani yang kita alami. Masalah boleh banyak, tetapi penyertaan Tuhan lebih besar. Amin. Lebih berkuasa dalam hidup kita. Dan minta kepada Tuhan jadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Sukacita besar bagi komunitas, sukacita besar bagi bangsa-bangsa, karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup umat Tuhan. Jadi diberkati untuk menjadi berkat, ditolong untuk menolong. Tuhan memberkati kita supaya jadi pelaku firman. Amin. Mazmur 68. Dalam bacaan ini kita diajar bahwa Tuhan itu berkuasa, sanggup menyelamatkan, sanggup memelihara, menolong kehidupan umat-Nya dari musuh, dari problem kehidupan, dari segala kebutuhan, dan Tuhan sanggup menghibur, dan Tuhan melindungi. Sebab itu kita harus bersyukur karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus sangat hebat dan luar biasa. Mazmur 68 mengingatkan kita bahwa ini adalah doa ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menolong Israel, umat pilihannya, keluar dari Mesir sekitar 400 tahun di sana jadi budak. Keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di bawah kepemimpinan Musa, Yosua, dan para hakim-hakim. Melalui banyak persoalan kehidupan, tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan. Tuhan menolong, ya, Tuhan memberkati. Melalui banyak peristiwa yang dahsyat, tetapi Tuhan membela dan melindungi. Tuhan melihat dari sorga, memperhatikan umat-Nya. Tuhan seperti bapa kepada anak yatim. Tuhan seperti pelindung bagi para janda yang sungguh-sungguh hidup benar. Tuhan memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara, tidak punya saudara, tidak punya keluarga, tidak punya kenalan. Tuhan juga memelihara hewan-hewan dan alam ciptaan. Tuhan memenuhi kebutuhan orang-orang tertindas. Tuhan juga memperhatikan dan membebaskan orang dalam tahanan. Tujuannya agar manusia mengenal Tuhan. Melalui perbuatan Tuhan yang baik, mereka berbahagia dan akhirnya bersyukur kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sukacita, ucapan syukur seharusnya ditujukan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jalan keluar. Dan seharusnya manusia memiliki hubungan akrab, relasi erat, ya, dengan Tuhan, Sang Pencipta. Umat Tuhan harus memahami bahwa sebagai orang pilihan Tuhan, itu hanya karena anugerahnya. Bukan karena kita lebih baik, tidak. Tetapi karena Tuhan berbelas kasihan. Dan tugas tanggung jawab kita ada di ayat 12 dicatat. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Tuhan mau kita untuk memberitakan kabar baik, Injil keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Tuhan. Dengan semangat, dengan mental yang kuat, bukan malas, bukan menjadi lemah, putus asa atau banyak alasan. Siap atau tidak siap, siap laksanakan Injil. Kekuatan dan kesanggupan hanya datang dari Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 69. Daud mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika hidup dalam kesusahan, kesulitan, kesesakan. Apa yang harus dilakukan? Berdoa kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan jemu berdoa. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Daud merasa lemah dalam segala hal.
sampai fisiknya dan rohaninya juga merasa sangat letih. Daud berpuasa dan berkabung menghadapi persoalannya. Lalu dia justru mendapat sindiran oleh banyak orang. Pemazmur memberitahukan alasan dia mengalami celaan dan noda karena dia cinta sungguh akan Tuhan dan rumah Tuhan. Sehingga dia mengalami persoalan yang sangat besar. Dia merasa dia ditinggalkan oleh komunitasnya, bagaikan orang yang tenggelam dan dihanyutkan. Musuh-musuhnya banyak dan memaksa dia mengembalikan hal yang tidak dirampasnya. Bahkan musuh-musuhnya mau membinasakannya. Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Dia tidak berharap kepada manusia, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan menjawab, menyembunyikannya, menolong, melingkupinya, menebusnya, dan membebaskan. Di tengah kesesakan, Daud tetap memiliki iman percaya bahwa Tuhan mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Tuhan juga tahu celah dan nodanya yang dia harus terima. Dia yakin Tuhan mengenal juga kebodohan dan kesalahan-kesalahannya. Dan Daud beriman bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menolongnya dengan setia pada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi banyak masalah dalam hidup, itu wajar karena dunia ini bukan sorga. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan dalam doa. Terus dengan sungguh-sungguh, tidak jemu. Mengaku kepada Tuhan segala kelemahan, kebodohan, dosa, salah kita. Mau bertobat dan minta Tuhan mengampuni. Serta taati apa yang Tuhan nyatakan dalam kehendak firman. Dan sabar menanti sampai Tuhan menjawab seruan doa kita pada waktu dan cara Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan saja, karena segala sesuatu Tuhan sanggup bekerja untuk orang yang sungguh percaya dan menantikannya, untuk memproses hidup kita semua. Tambah hari tambah benar, tambah kudus, tambah sabar, tambah beriman, tambah rendah hati, dan tambah seperti yang Tuhan mau. Berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Karena dia berkuasa, dia baik. Dia punya rencana yang baik bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Mazmur 70. Daud mengajarkan kepada kita doa minta pertolongan. Kuncinya adalah sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, terus berdoa. Dan di dalam doa itu memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa pada waktu dan cara Tuhan. Sehingga yang ketiga, bersukacita, bergirang karena Tuhan adalah perlindungan, keselamatan. Tuhan kita besar, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita sayang kepada orang-orang yang mau datang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Mazmur ini mengajar kita untuk tidak putus asa waktu persoalan datang. Minta pada Tuhan pertolongan dan keselamatan daripadanya. Daud yakin bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya pada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Sehingga ia mengajak kita, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bergembira karena Tuhan. Walaupun Tuhan belum jawab, bergembira karena Tuhan. Apa alasan bergembira? Karena Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Daud yakin berdasarkan pengalaman hidupnya bahwa orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya akan memuji Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam setiap segi kehidupan. Dalam susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, perbuatan Tuhan yang ajaib membuat orang yang sungguh percaya kepadanya akan melihat Tuhan baik, Tuhan sabar, Tuhan setia,
Tuhan besar, lebih daripada persoalan apapun. Daud merendahkan diri kepada Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah manusia fana, miskin di hadapan Tuhan. Dia sangat perlu Tuhan. Dia bukan miskin harta, tapi dia merasa dia tidak ada kesanggupan tanpa Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhanlah pusat hidupnya. Tuhanlah segala-galanya. Dia tidak merasa diri hebat karena dia tahu diri memang dia tidak hebat, hanya karena Tuhan yang mengangkat dia dari seorang kecil di kampung Bethlehem bisa menjadi raja. Jadi Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan adalah pertolongannya yang sejati. Saudara, mari kita memiliki iman seperti Daud. Apapun masalah kita, tetap percaya bahwa Tuhan sumber sukacita, pengharapan, keselamatan. Ia juru selamat kita. Ia tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui segala cara bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mengasihinya, dan berjalan sesuai rencananya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Dari Mazmur 61 sampai 70 kami sudah pelajari. Roh Tuhan yang kudus, yang baik, yang manis, penolong yang sejati yang diberikan kepada kami. Ingatkan kami sehingga dalam minggu-minggu yang akan datang, bulan dan tahun yang akan datang, karena kekuatan Tuhan kami bisa berdiri teguh dan tidak goyah, sehingga jerih payah kami tidak akan sia-sia. Masalah boleh datang, tetapi Tuhan ada beserta kami. Berkati anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Dari mereka kecil mereka bersahabat dengan Tuhan, sehingga mereka berdiri teguh, dikuduskan, dipenuhi dengan Roh-Mu, dan siap menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan. Demikian beri hati yang cinta akan Tuhan bagi para remaja dan kaum muda, bagi para wanita dan pria dewasa, bahkan yang tua sekalipun. Kalau kami hidup itu karena Tuhan, dan seharusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri kebangunan rohani di dalam hidup kami, di dalam keluarga, di dalam jemaat Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, penginjil, pemberita sukacita, berita keselamatan. Biar hidup kami berguna, menyenangkan hati Tuhan. Masalah kami kecil di hadapan Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu, Tuhan Juru Selamat kami, Pencipta langit, bumi, dan segalanya. Kami percaya Tuhan pasti akan tolong kami. Jadilah kehendak-Mu. Kami ini hamba-Mu. Kami mau turut kehendak-Mu. Pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Ditolong untuk menolong banyak orang. Hidup untuk melakukan yang baik dan benar demi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan semua masalah kami kepada tangan kasih setia Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan baik, ajaib, berkuasa, dan mengasihi kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi saya dan saudara. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara jadi pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mau jadi pelaku firman. Haleluya, amin. Tuhan berkati, semangat, bersukacita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, baik. Amin.